Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin efek baru beres sholat subuh ya. Efek juga tadi Recording in sahur progress. juga gitu ya. Ini masih banyak juga yang belum aktif kamera dan juga belum join nih sama kita di pesantren Kilat Online bareng sama Pemuda Hijrah. Tentunya juga bareng di episode ketiga berarti ya hari ini bersama gurunda kita, gurunda Ustadz Dr. Awalu Zikri. Oke. Anyway, teman-teman, aku mau cek dulu. Ini ada Kak Tias dari Jaktim. Suara aku kedengeran nggak? Aku mau cek dulu. Suara aku jelas? Boleh kasih isyarat, jempol, atau dan lain-lain? Ya, kasih. Oke. Galih. Terima kasih, Kak Galih, ya. Oke, terima kasih. Ada Kak Diana dari Tangerang, udah on cam. Boleh yuk teman-teman semuanya yang udah join di Zoom kita pagi hari ini. Boleh yuk aktif dulu yuk. Yuk biar kelihatan gitu ya. Wajah-wajah baru wudhunya gitu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang udah luar biasa. Gimana nih? Udah berapa hari kita berpuasa? 4 hari ya. Aman ya. Pokoknya kalau teman-teman ada teman yang bilang, aduh lihat kecoa kayak kurma, tolong blok aja dulu WhatsAppnya sebentar ya. Yang kayak gitu-gitu udah bercandaan lama. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Nah, yuk, yuk semangat yuk ya. Baru 4 hari. Biasanya di satu hari pertama udah ada yang bilang, aduh nggak kerasa 29 hari lagi. Udah kelamaan itu ya. Nah, pokoknya insya Allah malam hari ini, sorry malam lagi, pagi hari ini teman-teman, berbeda dari teman-teman yang mungkin biasanya teman-teman kita yang jokesnya udah lama banget, kita perbarui tapi untuk yang hal ini karena kita insya Allah bakalan dapat banyak banget informasi, banyak banget ilmu terkait tentang fikih gitu khususnya. Karena mungkin kemarin kita udah ngelaksanain episode pertama bareng sama guru kita Ustadz Dawul Zikri dan banyak banget ternyata yang baru, kalau aku pribadi ya baru aku pribadi ketahui gitu ya, dan juga mungkin banyak juga ternyata teman-teman yang relate, oh ternyata ini aku baru tahu, oh ternyata harusnya kayak gini kayak gini kayak gini. Nah gitu teman-teman, di pagi hari ini juga kita insya Allah bakalan bareng lagi sama guru kita, Gurunda Ustadz Dr. Aul Zikri. Tapi anyway teman-teman, ini aku mau informasiin seperti yang kemarin aku sampaikan juga di episode pertama, karena apa kita dengan gurunda kita Ustadz Awal Zikri itu berbeda jauh banget waktunya, lumayan hampir 1 jam lebih. Nah jadi nanti untuk sementara kita bakalan live delay dulu ya. Lalu kalau yang untuk hari ini kita bakalan play dulu ada recording yang memang khusus uh, Ustadz Zikri siapin untuk teman-teman gitu ya. Nah di episode kedua ini. Tapi nanti untuk Q&A-nya insya Allah Ustadz Awal Zikri bakalan bareng sama kita untuk live interaktif, untuk live Q&A, untuk live pertanyaan. Jadi kalau teman-teman udah ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan sama guru kita Ustadz Aul Zikri, teman-teman siapin aja pertanyaannya dan bisa interaktif langsung karena nanti insya Allah, nah tadi baru dapat kabar Ustadz Aul Zikrinya baru selesai sholat subuh atau baru mau sholat subuh gitu-gitu ya. Jadi memang ternyata pautan waktunya lumayan jauh teman-teman antara kita sama Gerunda Ustadz Awal Zikri, kan beliau di Aceh Langsa nih. Kalau nggak salah sih memang hampir lebih 1 jam gitu bedanya ya sama kita untuk jam sholat dan lain-lainnya. Nah jadi teman-teman, kita sama-sama menyesuaikan tapi insya Allah tenang untuk Q&A, untuk interaktif teman-teman bisa langsung tanyain dan insya Allah bakalan langsung dijawab juga sama guru kita Ustadz Awalul Zikri. Anyway teman-teman, sebelum kita maju ke materi, ada yang masih ingat atau ada yang belum ingat nih tentang materi sebelumnya? Kita ada 2 episode langsung waktu itu di satu hari pertama, ada bareng sama guru kita Ustadz Awalul Zikri, lalu ada juga dengan Babeh Jamil nih. Gimana teman-teman? Untuk pondasi awal puasa 4 hari aman ya? Boleh cek di kolom chat gimana nih di 4 hari awal. Coba aku mau cek dulu. Aman ya sejauh ini ya? Aman dong ya, insya Allah udah dapat perbekalan gitu kan. Aman, oke, syukur ya. Alhamdulillah aman, oke.
Aman dong, alhamdulillah. Semoga bareng-bareng kita di sini teman-teman saling ngetin gitu ya, saling saling ngejaga, saling bahkan mungkin sebisa mungkin kita jadi saling mengingatkan ibadah. Mungkin ada teman-teman di sini ada yang one day one juice ikutan grupnya, lalu juga mungkin ada teman-teman di sini yang ternyata aduh kurang nih one day one juice-nya belum belum sanggup, nggak apa-apa. At least teman-teman nambah satu halaman juga nggak apa-apa, satu page juga nggak apa-apa. Yuk kita saling ingetin bareng-bareng di grup ya teman-teman semuanya. Oke ini aku cek ada dari Tangerang, ada dari Jaktim, ada juga dari Bandung, Masya Allah ada dari Jogja. Wah ini kayaknya kita satu Indonesia ya. Ada Bogor, Masya Allah. Ini mungkin sebagian juga ada yang belum join, tapi ya ya udah nggak apa-apa. Anyway teman-teman kita bakalan lanjut di pesantren Kilat online online Ramadan bersama Pemuda Hijrah. Teman-teman siapin catatan, siapin hatinya dan kalau misalkan teman-teman sekali lagi ngerasa ini harus banyak banget orang yang tahu, teman-teman boleh banget di-upload di sosial media di Instagram, di story, mention ke gurunda kita Ustadz Dr. Awalul Zikri, lalu mention juga ke @pemuda_hijrah, lalu mungkin boleh ke aku ya @Dika_Rozan_Fauzi, kita saling mutualan di sana. Oke teman-teman, lanjutnya silakan siapin catatan, siapin hatinya. Nah, insya Allah kita bakalan bareng bersama gurunda kita Ustadz Awal Zikri. Jadi teman-teman sekali lagi ya aku disclaimer dulu untuk yang saat ini Ustadz Zikri sudah siapin materi video yang memang direcord khusus untuk teman-teman. Tapi untuk interaktifnya insya Allah nanti Ustadz Zikri bakalan bareng sama kita di ya. Oke, kepada gurunda kita Dr. Awal Zikri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Kang MC mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah agar amal ibadah dan perjuangan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini baik siyam maupun qiyam, tilawatul Quran dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang bertakwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kali ini kita kembali bertemu dalam kajian fikih, kajian untuk mempertebal pemahaman kita dalam melakukan amal ibadah. Kita mulakan dengan keutamaan mempelajari fikih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan jadikan orang tersebut faham terhadap urusan agama. Jadi ketika kita belajar fikih, sebenarnya kita kan ingin memperdalam, ingin membenarkan amal ibadah yang kita lakukan selama ini apakah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW atau tidak. Dan ketika kita mempelajari ilmu fikih itu, sebenarnya Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan saya dan juga teman-teman sekalian senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik di setiap masanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis. Hadis ini kiranya ringkasan dari perihal yang kalau kita lakukan kita akan terjamin masuk ke dalam surga. Subhanallah. Hadis ini terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala tayyiban wa 'amila fi sunnah wa amina an-nasu bawa'iqahu dakhala al-jannah." 3 perkara aja untuk menjamin kita masuk ke dalam surga. Yang pertama, pastikan
yang kita makan itu adalah yang halalan tayyiban. Tidak ada syubhat apalagi yang haram. Yang kedua, wa amila fi sunnah. Yang dia lakukan itu tepat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepat sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, lalu para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in terus mengajarkan kepada tabi'in, diwariskan kepada para ulama sampai ke saat kita ini. Wa amila fi sunnah, syarat yang kedua. Yang kita lakukan itu tepat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa aminan nasu bawa'iqahu. Orang-orang merasa nyaman dari kejahatan kita. Maksudnya tidak ada orang lain yang merasa tidak nyaman dengan kepribadian kita, dengan tingkah laku dan perbuatan atau juga dengan tutur kata kita. Orang yang menjaga tiga perkara ini, dakhala jannah, dipastikan dia akan masuk dalam syurga. Menariknya, dari tiga perkara ini, dua yang pertama ini berkaitan dengan fikih. Yaitu yang pertama, yang kita makan itu halalan tayyiban. Baik dalam benda yang kita konsumsi, dia itu halalan tayyiban, maupun cara kita mendapatkan barang tersebut, walaupun barangnya halal, mesti dengan transaksi yang halalan tayyiban. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur perjudian, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur penipuan, khianat dan seterusnya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semuanya, yuk teman-teman sekalian, kita pelajari fikih agar jangan ada yang masih abu-abu, remang-remang dalam kehidupan kita ini. Pastikan bahwa yang kita lakukan itu adalah yang tepat sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikih sendiri itu terbagi kepada 7 sub bagian. Bagian yang pertama, bagian yang dinamakan dengan ibadah. Di dalamnya taharah, di dalamnya salat, di dalamnya zakat, di dalamnya puasa, di dalamnya haji, kurban, akikah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagian kedua dinamakan dengan muamalat, yaitu yang berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa, pokoknya transaksi keuangan itu adalah yang dinamakan dengan muamalah. Kemudian ada yang dinamakan dengan jinayat, yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan, apa sanksinya, apakah perjudian, apakah dia itu minuman khamar, apakah dia itu pencurian, perzinaan, sampai kepada menghilangkan nyawa dan seterusnya. Ini dinamakan dengan jinayat. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan penegakan keadilan dalam mahkamah. Ini yang dinamakan dengan siasah syar'iyyah. Kemudian berkaitan dengan pernikahan, dinamakan dengan munakahat. Di dalamnya bagaimana tunangan, di dalamnya bagaimana pernikahan, kemudian nafkah, kemudian kewajiban mendidik anak, sampai kepada na'udzubillah terjadi perceraian, kemudian masuk juga di dalamnya harta warisan, wasiat dan seterusnya. Ini masuk ke dalam al-ahwal asy-syakhsiyah, yang di dalamnya termasuk adalah al-munakahat. Kemudian bagian yang keenam yang dinamakan dengan as-siyar. As-siyar ini bagaimana Islam mengatur pola interaksi antara dua negara, bilateral ataupun multilateral, banyak negara. Dan yang ketujuh adalah yang berkaitan dengan akhlak. Bagaimana makan, bagaimana tata cara makan, bagaimana cara berpakaian, mana perhiasan yang boleh dipakai oleh laki-laki, mana yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki, dan seterusnya. Ini masuk dalam kajian akhlak. Jadi 7 sub kajian dalam ilmu fikih, termasuklah di antaranya yang akan kita bahas kali ini yang dinamakan dengan ibadat. Ibadat, sebenarnya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa dahulukan jin? Karena jin lebih dahulu Allah ciptakan, baru kemudian manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, sebagai seorang pelajar kah, sebagai seorang mahasiswa,
atau orang yang bekerja, atau orang yang bergantung keluarga dengan mata pencahariannya, ini hendaknya diniatkan semuanya ibadah. InsyaAllah kita tidak akan rugi dalam hidup di dunia ini kalau seandainya kita niatkan ibadah. Baik dalam kondisi untung, kita bersyukur. Dalam kondisi rugi, kita bersabar. Syukur dan sabar itu kan dua-duanya ibadah. Ketika kita gigih dalam belajar untuk mendapatkan nilai tertinggi, kita dapatkan, bersyukur. Kita enggak mendapatkan, kita bersabar. Semuanya itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lebih menilai kepada proses daripada hasilnya. Yang jangan salah adalah bahwa kita selalu berfikir ini ibadah saya kepada Allah, ini ibadah saya kepada Allah. Namun ibadah yang saya maksudkan di sini adalah ibadah yang dalam kajian fikih, ya. Taharahnya, salatnya, zakatnya, puasanya, dan juga hajinya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang unik berkaitan dengan ibadah. Kalau dalam urusan muamalah itu ada kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Dasarnya pada segala sesuatu, terutama yang berkaitan dengan muamalah, adalah boleh. Boleh enggak melakukan transaksi ini dengan transaksi ini? Dasarnya boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Di dalamnya ada riba, maka menjadi haram. Di dalamnya ada perjudian, maka menjadi haram. Di dalamnya ada ketidakjelasan yang dinamakan dengan gharar, menjadi haram. Kalau tidak, maka dasarnya adalah halal. Adapun ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif. Dasarnya pada ibadah itu adalah kita tauqifi, mengikut, ya. Dia itu enggak boleh kita menciptakan sesuatu tanpa ada panduan dari syariat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita melihat para ulama berkaitan dengan ibadah itu sangat detail, menjelaskan tentang rukunnya, menjelaskan tentang syarat sahnya, menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkannya dan seterusnya. Dan ini adalah hal yang wajar karena kita kan beribadah kepada Allah. Kita enggak tahu sebenarnya yang Allah inginkan itu yang bagaimana. Maka karena kita enggak tahu bagaimana yang Allah itu kehendaki, Allah sukai itu bagaimana, kita perlu ada penjelasan dari utusan Allah yang menjelaskan kepada kita begini loh yang Allah sukai dari kita. Maka misalnya dalam salat, kita enggak boleh buat asal-asalan berkaitan dengan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Lihat, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi misalnya sedang nikmat banget salat subuhnya, ya Allah, saya syahdu banget ingin melaksanakan salat subuh, rasanya enggak maulah cepat-cepat selesai dengan 2 rakaat. Mau tambahkan rakaat ketiga, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Mau sujud 3 kali dalam 1 rakaat, tidak bisa. Sujud dalam 1 rakaat tetap hanya 2 kali. Demikianlah dalam masalah ibadat kita perlu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Dalam salat demikian, dalam zakat demikian, dalam puasa demikian, dalam haji juga demikian. Ketika kita tidak menguasai ilmu tentang ibadat ini secara baik, ini bisa jadi mencelakakan kita. Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba beliau berhenti sejenak. Kemudian beliau bersabda, kita ini sedang berada di antara 2 kuburan. Penghuni 2 kuburan ini sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil yang menurut mereka. Sebenarnya dia dosa besar, tapi menurut mereka ini adalah hal yang kecil. Yang satu tidak bersih dalam bersuci, dan yang satu lagi kemana-mana berjalan menebarkan fitnah. Hal yang dianggap remeh oleh manusia, padahal sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga teman-teman sekalian, ini sebagai bukti, ya, sebagai dalil bahwa dalam beribadah itu kita mesti belajar fikihnya. Seorang sahabat masuk ke dalam Masjid Nabawi,
Kebetulan di dalam masjid tersebut Rasulullah SAW sedang duduk. Sahabat masuk melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Rasulullah SAW dari kejauhan memantau. Sang sahabat melaksanakan selesai 2 rakaat, dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia mendengar Rasulullah SAW memanggilnya. Ta'ala, ta'ala. Kemari wahai anak muda, kemari. Qum irji' salli fa innaka lam tusalli. Wahai anak muda, berdiri lagi, ulangi lagi salatmu karena kamu belum lagi salat. Terheranlah sang anak muda. Sudah salat kok dibilang belum salat. Tapi karena Rasulullah SAW perintahkan salat, ya udah dia ulangi lagi salatnya. Setelah selesai rakaat kedua, berarti ini sudah 4 rakaat dia salat. Apa dia dikatakan oleh Rasulullah SAW? Irji' salli fa innaka lam tusalli. Anak muda, ulangi lagi salatmu. Kamu belum lagi salat. 4 rakaat belum dianggap salat. Dia pun melaksanakan salat kali ketiga. Setelah dia melaksanakan kali ketiga, dia melihat lagi ke arah Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW kembali bersabda, Irji' salli fa innaka lam tusalli. Sehingga sang anak muda bertanya, Ya Rasulullah, apa masalah dengan salatku? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, kalau kamu berdiri, ya, membaca Al-Fatihah, lalu ketika engkau rukuk nanti, rukuklah dengan tumakninah. Ketika engkau i'tidal, i'tidallah dengan tumakninah. Ketika sujud, sujudlah dengan tumakninah. Ketika engkau duduk di antara dua sujud, duduklah dengan tumakninah. Ternyata masalah anak muda tersebut adalah tidak ada tumakninah, tidak tenang, buru-buru salatnya. Walaupun dia sudah melaksanakan 6 rakaat, ternyata 6 rakaat itu belum dihitung oleh hitungan syariat. Makanya teman-teman sekalian, kira-kira kalau kita salat, Rasulullah SAW melihat salat kita, itu Rasulullah SAW mengiyakan atau sama juga seperti dipanggil oleh Rasulullah SAW terhadap anak muda, fulan kamu belum salat, fulanah ulangi lagi, kamu belum salat lagi. Jadi disinilah perlu kita belajar bersama agar ibadah yang kita lakukan itu tepat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini momentum besar ya, ketika kita mendidik hawa nafsu kita, hendaknya kita juga memperdalam ilmu kita agar puasa yang kita lakukan itu tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya puasa kita. Apakah puasa kita sudah tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Ustaz, memangnya apa yang harus kita jaga dalam puasa kita? Ya, perhatikanlah. Perhatikan misalnya puasa memang ibadah yang lumayan panjang ya. Dibandingkan dengan salat 4 rakaat mungkin hanya 5, 7 atau 10 menit. Puasa dari sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Tapi walaupun puasa ini ibadah yang panjang, rukunnya hanya 2. Salat yang pendek, yang singkat, rukunnya sampai 13. Jadi menjadi pertanyaan, Ustaz, apa aja sih rukun puasa? Rukun puasa 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tapi walaupun dia itu hanya 2, rinciannya lumayan ya. Misalnya niat. Niat baru dikatakan sah kalau terpenuhi 3 syaratnya. 3 syarat jika terpenuhi baru dikatakan niat itu sah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tabyid. Apa itu tabyid? Tabyitun, yang kalau kita wakaf kita baca dengan tabyid, artinya pasang niat itu di malam hari. Enggak boleh pasang niat di siang hari, di pagi hari. Mesti pasang niat di malam hari. Kapankah malam? Dari sejak kita buka puasa itu sudah malam, sudah boleh kita pasang niat kembali untuk berpuasa esok hari.
atau selepas salat maghrib, atau selesai salat isya, salat tarawih, atau sebelum tidur, atau ketika sahur, atau di waktu imsak, itu semua adalah waktu-waktu yang kita boleh memasang niat puasa esok hari. Yang tidak boleh apa? Ketika azan subuh berkumandang, terlebih setelah salat subuh baru kita pasang niat. Ini menjadikan puasa kita tidak sah. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yubayyit as-siyama fala siyamalah." Siapa yang tidak pasang niat puasa di malam hari, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Imam Darqutni. Mungkin ada seorang di antara kita bertanya, "Ustaz, kan ada hadis yang Nabi itu suatu pagi masuk ke rumah Sayyidah Aisyah menanyakan, 'Wahai Aisyah, apakah ada makanan untuk sarapan kita atau untuk makan siang kita?' Sayyidah Aisyah mengatakan, 'Tidak ada ya Rasulullah.' 'Idzan la asumanna.' Kalau begitu saya akan berpuasa. Ustaz, ini kan Rasulullah SAW baru niat puasa di pagi hari. Kita akan mengatakan begini, tidak ada dalam Islam itu dua dalil yang bertabrakan, tidak ada. Karena sumbernya dari yang sama. Sumbernya dari Rasulullah SAW, sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kontradiksi, tidak ada ta'arud di dalam Islam. Jadi kalau begitu dua dalil ini bagaimana? Ini pasti ada penempatannya masing-masing. Iya, ada penempatannya masing-masing. Bahwa hadis yang siapa tidak memasang niat puasa di malam hari maka tidak sah puasanya, ini berkaitan dengan puasa fardu. Adapun yang Rasulullah SAW di rumah Sayyidah Aisyah itu berkaitan dengan puasa sunnah. Enggak mungkin di siang hari Ramadan, di pagi hari Ramadan, Rasulullah SAW masuk ke rumah Sayyidah Aisyah menanyakan makan siang. Enggak mungkin. Berarti ini berkaitan dengan puasa sunnah. Jadi mesti ada tabiid pada niat. Yang kedua, pada puasa tersebut, pada niatnya itu harus ada ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu menentukan, menyebutkan bahwa puasa saya ini, esok hari ini adalah puasa Ramadan. Maka ini menjawab pertanyaan, Ustaz, siapa sih yang enggak pasang niat di siang hari di malam hari Ramadan? Kalau kita pasang alarm untuk bangun sahur, itu kan sudah punya niat. Ketika kita bersahur, itu kan sudah punya niat. Jawabannya begini, benar ada niat untuk puasa, tapi belum sempurna. Kenapa? Karena pada niat itu harus ada ta'yin. Dia sebutkan puasa Ramadan. Yang sering kita lafalkan begini, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Harus ada Ramadan, ya. Kalau seandainya tidak disebutkan, sahaja saya puasa esok hari, tidak ada ta'yinnya. Para ulama di sini mengatakan puasanya tidak sah, ya. Mayoritas ulama mengatakan demikian, kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan yang penting sudah ada niat puasa sudah cukup. Kemudian yang ketiga, pada niat itu juga harus ada tikrar. Apa itu tikrar? Tikrar itu bahwa niat puasa kita ini setiap malam. Enggak bisa dari awal Ramadan untuk satu bulan Ramadan, itu enggak bisa. Setiap malamnya harus kita pasang niat untuk puasa Ramadan esok hari. Kenapa? Karena setiap harinya itu kita melakukan ibadah puasa yang tersendiri, yang berbeda dengan hari berikutnya. Karena makan dan minum itu kan bukan puasa. Ketika kita buka puasa itu kan kita makan dan kita minum. Itu tidak sejalan dengan puasa. Maka berarti apa? Sudah selesai puasa satu hari, esok perlu kepada niat yang lain. Kecuali ya dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hambali mengatakan cukup niat puasa satu bulan di awal bulan Ramadan untuk satu bulan. Namun kita di sini lebih cenderung dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan wajib memasang niat puasa di setiap malam. Teman-teman sekalian, sampai di sini mudah-mudahan belum bosan ya untuk belajar fikih. Sebenarnya fikih itu enggak sesusah yang dibayangkan. Fikih itu mudah kok, karena kan tujuan kita belajar itu agar ibadah yang kita lakukan itu mudah. Ya, maka kalau seandainya sulit itu mungkin metodenya yang perlu disederhanakan. Jadi pada puasa ada dua rukunnya. Yang pertama apa? Niat.
Yang kedua, menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada berapa? Para ulama menyebutkan ada 8, ya. Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Ini mungkin nanti akan kita jelaskan dalam sesi tanya jawab. Jadi teman-teman sekalian, dari sini dapat kita fahami betapa sangat penting kita belajar fikih ibadat. Dalam solat juga demikian. Ada yang bertanya, tempoh hari itu, Ustadz, saya solat zuhur di rakaat kedua setelah salam, setelah duduk atau sujud yang kedua, seharusnya kan saya sujud tahiyat awal, sujud tasyahud awal, tapi saya langsung berdiri, Ustadz. Bagaimana? Apakah ketika saya sadar salah, saya duduk kembali? Kita jawab begini, bahwa dalam salat itu ada nomor satu yang paling tinggi, namanya rukun. Rukun ini tidak boleh tidak. Kalau tertinggal, nggak cukup dengan sujud sahwi. Rakaat yang tertinggal rukun itu dianggap tidak ada rakaat tersebut. Jadi mesti dilakukan rakaat berikutnya untuk menyempurnakan salat, karena rakaat sebelumnya tidak dihitung akibat tertinggal rukun. Yang kedua, di bawah rukun namanya sunnah ba'd. Sunnah ba'd itu sunnah yang sangat penting, bagian penting dalam salat. Kalau tertinggal itu boleh ditutup dengan sujud sahwi. Ketertinggalan tersebut itu bisa ditempel lubang dari yang tertinggal itu dengan sujud sahwi. Dan yang ketiga namanya sunnah hi'ah. Sunnah hi'ah itu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tapi dia tidak sepenting dengan sunnah ab'ad. Sunnah hi'ah ini kalau tertinggal bahkan tidak boleh kita sujud sahwi. Ya sudah, tertinggal sudah, demikian. Jadi rukun, sunnah ab'ad dan sunnah hi'ah. Berdiri hukumnya apa? Berdiri itu hukumnya rukun dalam salat. Sedangkan duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Jadi kalau seandainya kita tertinggal dari duduk tasyahud awal, tertinggal maksudnya setelah sujud yang kedua dari rakaat kedua, kita langsung berdiri, lupa untuk melakukan duduk tasyahud awal. Berdiri itu kan rukun. Duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Jadi kalau seandainya tertinggal, hendaknya kita menyempurnakan berdiri, tidak boleh kita kembali, tidak boleh kita duduk. Kenapa? Jangan sampai meninggalkan rukun demi sunnah ab'ad yang lebih rendah daripadanya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan kajian kita di pagi yang berbahagia ini, di subuh yang berbahagia ini bermanfaat, dan saya yakin pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. InsyaAllah kita akan jawab satu persatu. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman sekalian semangatlah dalam belajar. Ini kita yang kita pelajari ini adalah ilmu yang akan menghantarkan kita ke surga. Ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada kita umat-umatnya. Baik, saya kembalikan kepada MC kita. Mudah-mudahan Kang Dika semangat ya. Gimana Kang Dika? Insyaallah. Ya, baik, mudah-mudahan ini kita makin hangat nih dalam kajian sesi tanya jawabnya. Baik, demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Ini Masya Allah ya. Kemarin ini memang ada pertanyaan teman-teman. Jadi dijawab langsung juga ternyata sama gurunda kita Ustadz Dr. Awal Zikri. Oke teman-teman. Nah, tadi dia. Tadi aku udah bilang kalau misalkan Q&A-nya tenang, Q&A-nya interaktif. Dan Alhamdulillah sekarang gurunda kita sudah bergabung juga sama kita di room yang sama juga. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ini kita mau terbuka nih untuk teman-teman yang mau langsung interaktif sama gurunda kita. Silakan boleh raise hand dulu, atau misalkan teman-teman yang ternyata harus pergi berangkat ke kantor, nyimaknya sambil di perjalanan, boleh juga via kolom chat, nanti insya Allah aku sampaikan ya. Silakan, mungkin boleh aku kasih kesempatan untuk yang sudah on cam, yang mau interaktif bertanya seputar fikih, fikih ibadah khususnya juga, silakan boleh
langsung ditanyain aja. Ini aku kasih kesempatan berarti ada beberapa, ada Kak Tias, ada Kak Dandi, ya. Tiasnya ada dua nih, ada Tias Jaktim, ada aja. Nah, silakan yang mau interaktif boleh raise hand silakan. Yang mau ditanyain langsung aja boleh atau via kolom chat juga boleh. Tapi anyway aku mau sapa dulu ada guruna kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar Ustadz ya udah 4 hari kurang lebih 3 hari berarti kita puasa Ustadz. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuaca di sini di Aceh lagi panas-panas banget. Panas Ustadz. Di Iya, kita udah 2 hari di Bandung hujan terus Ustadz kalau sore. Masya Masya Allah. Allah. Yang Beda penting banget. tetap semangat ya. Alhamdulillah Ustadz, Alhamdulillah. Ya, Ini Ustadz maaf ini aku pakai kopiah bukan berarti aku mau menyaingi tapi memang belajar Ustadz, belajar jadi santri gitu ya. iya, Walaupun ya. online ya nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ya, kalau perlu pakai serban lagi. Oh, jangan, jangan nanti nanti aku yang disangka Ustadznya Ustadz. Aduh. Jadi habaib ya. Wah, siap. Ustadz ini Afwan izin ada pertanyaan di via kolom chat dari Kak Ana. Pertanyaan hukum tahajud pada saat sudah tarawih dan witir. Saat sudah tarawih dan witir. Oh mungkin tarawih dan witir di tarawihnya sudah ada witirnya Ustadz. Ini sebenarnya hampir sama kayak kemarin. Mungkin lupa gak apa-apa deh. Boleh Ustadz Ya, diingetin lagi supaya kita juga karena kan masih ada 26 hari selanjutnya Ustaz takutnya jadi ini gitu ya. Boleh. oke. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Ya, pertanyaan dari Ukhti Anna. Ya, hukum tahajud pada saat sudah tarawih dan witir. Sebagaimana kita ketahui, tahajud itu salat yang dilakukan setelah kita bangun dari tidur. Tidur yang dimaksudkan adalah tidur di malam hari. Karena makna tahajud itu adalah tarkul hujud. Hujud itu artinya tempat tidur. Tarku artinya meninggalkan. Maka sholat tahajud itu mesti ada tidur malam terlebih dahulu. Eh, Sholat tahajud ini dilakukan di malam hari, walaupun setelah kita melaksanakan tarawih dan witir itu tidak menjadi masalah. Mungkin yang lebih signifikan adalah terkait tahajud setelah witir. Karena setahu kita witir itu sholat ganjil yang dilakukan di penghujung malam. Iya, benar. Witir sebenarnya adalah sholat ganjil yang dilakukan di malam hari. Namun sunnahnya witir itu dilakukan di penghujung malam. Kalau seandainya kita bisa bangun setengah jam sebelum subuh, di waktu itu kita melakukan witir. Tapi bukan berarti kalau kita sudah melakukan sholat sunat witir, kita tidak boleh melakukan sholat sunat lain selepas itu. Apakah dia itu sholat sunat tahajud, atau dia sholat sunat hajat, ya, atau sholat sunat taubat. Tidak, tidak menjadi masalah. Kalau kita sudah melakukan witir, boleh bagi kita melakukan sholat sunat selepasnya. Yang jelas, eh, witir itu dilakukan di malam hari hanya sekali, tidak dilakukan 2 kali. Ini terkait witir ini ada beberapa pemahaman yang simpang siur di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya kita sholat sunat witir, kemudian kita sholat sunat lagi selepas itu, apakah witirnya perlu digenapkan kembali? Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya Ustaz, saya kan sudah melaksanakan 3 rakaat. Jadi karena saya mau melakukan tahajud, mau melaksanakan qiyamul lail, maka yang ganjil itu saya genapkan dulu. Saya buat satu menjadi eh, kemudian saya tutup lagi dengan witir. Ini yang jelas ini pemahamannya keliru ya. Karena Rasulullah SAW dengan sangat jelas dalam hadis bersabda, la la witrani fi lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah dilakukan witir, sudah cukup witirnya, nggak perlu diulang lagi. Adapun sholat sunnah selepasnya silahkan. Sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, atau kita mau
menambahkan lagi dengan qiyamul lail lainnya tidak menjadi sebuah masalah. Wallahu a'lam wa a'lam. Masya Allah, siap Ustaz. Noted banget ini, insya Allah jadi bekal banget karena masih ada hari-hari ke depannya Ustadz ya. Izin Ya. juga Ustadz, ini aku jadi keingetan. Dulu aku pernah dapat informasi itu gini, kalau tadi yang tentang sholat Ustadz. Jadi kalau misalkan ada yang kelupaan gitu kayak apa rokaatnya lupa dan lain sebagainya, kan itu bisa pakai sujud sahwi ya Ustadz ya. Nah, tapi kata ustadznya yang apa yang ngasih materi juga bilangnya, tapi kan sujud sahwi juga sunnah katanya gitu. Jadi ya kalau misalkan emang lupa sujud sahwinya juga ya sudah nggak apa-apa katanya, itu emang nggak apa-apa, betul Ustadz kayak gitu. Ya, baik. Jadi dalam sholat kan ada tiga perkara itu. Yang kita buat Ya. dalam sholat ada tiga. Yang pertama rukun. Rukun itu yang 13 ya. Yang dimulai Mm-mm. dengan niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk dengan tumanina dan seterusnya. Yang 13 itu. Rukun yang 13 ini kalau tertinggal pada satu rakaat, itu rakaat tersebut tidak dihitung. Jadi tertinggal rukun itu nggak bisa ditempel walaupun dengan sujud sahwi. Harus buat rakaat yang lain pengganti dari rakaat yang tertinggal rukun di dalamnya. Ya, misalnya kita ketika sholat rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat, mungkin pikiran lagi nggak fokus, seharusnya ruku, ini langsung sujud, ya sujud, duduk antara sujud, sujud lagi. Teringat kita, tadi lupa ruku, lupa i'tidal lagi. Jadi kita langsung bangkit berdiri lagi untuk rakaat kedua, tidak untuk rakaat yang pertama, untuk menempel yang yang salah dari rakaat yang pertama. Ini berkaitan dengan rukun. Yang kedua sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu dalam mazhab Imam Syafi'i ada lima. Qunut subuh, kemudian duduk tahiyat awal, kemudian bacaan tahiyat awal, kemudian berselawat kepada Nabi di tahiyat awal, kemudian yang kelima adalah berselawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Ini lima ini, kalau tertinggal, salatnya sah, namun disunnahkan untuk kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau seandainya kita nggak melakukan sujud sahwi pun tidak mengapa, tapi kita melewatkan satu sunnah yang besar, ya. Baru kemudian yang ketiga sunnah hayah. Sunnah hayah itu semua yang dianjurkan dalam salat selain rukun dan selain sunnah abad. Sunnah hayah ini jumlahnya banyak sekali. Seperti membaca doa iftitah, seperti membaca surat setelah Al-Fatihah, seperti membaca bacaan dalam rukuk kita, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ya, bacaan dalam i'tidal. Ini kalau tertinggal tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi yang ditanyakan tadi oleh Kang Dika, sekiranya kita tertinggal sunnah ba'd misalnya, lupa untuk duduk tahiyat awal, seharusnya ditempel dengan sujud sahwi. Dan kita mungkin nggak buat pula sujud sahwi tersebut. Salatnya tetap sah. Ya, Oh, siap siap Ustadz. oke. Siap. Oke, aku jadi lega gitu. Takutnya aku yang salah dengar. Ternyata benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Ustadz, izin aku ada pertanyaan yang aku baca lewat kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya mengenai kegiatan tilawah Quran bersama. Ada program di kita juga Ustadz, di grupnya ada namanya One Day Juz Ustadz. Nah, di Sunlight kan ada satu orang yang memimpin tilawah, tetapi kami sebagai peserta yang mengikuti bacaan Qurannya tidak bisa secepat yang memimpinnya, tidak lancar atau masih terbata-bata. Apakah kami sebagai tahu dapat diterima bacaan Quran kami sebanyak satu juz tersebut? Wah, terima kasih ini sudah mewakili karena aku juga lumayan lama ya baca baca tilawahnya kalau diginiin. Terima kasih. Izin Ustadz Afwan, boleh silakan Ustadz Ya. ditanggapi. Baik, jazakumullah.
berkaitan dengan baca Al-Quran. Rasulullah SAW sabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pintar dalam bacanya, cepat, bagus bacaannya. Fahuwa ma'al kiramil bararah. Dia bersama malaikat yang mulia, kiram bararah nama malaikatnya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa alaih wa yatata'ta. Dan orang yang membaca Al-Quran tersangkut-sangkut wa huwa alaihi syaq, dan berat masih bacaannya, falahu ajran. Bagi dia tetap ada dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ketika dia membaca Al-Quran. Yang kedua pahalanya adalah pahala dia bermujahadah melawan kesusahan yang sedang dia hadapi. Jadi pahala yang tetap ada. Bacaan Al-Quran ini semua yang berkaitan dengan Al-Quran semua yang mulia. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita bicara tentang Al-Quran itu berarti kita bicara sesuatu yang amat mulia. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Kata Ramadan dalam Al-Quran kan disebutkan hanya satu kali. Di Al-Baqarah 185. Tapi walaupun hanya disebutkan satu kali, itu Allah menyebutkan ada dua ibadah yang beriringan dengan Al-Quran, dengan Ramadan. Yang pertama adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran. Maka nggak bisa kita lepaskan puasa dengan Al-Quran. Ya, Ramadan dengan Al-Quran nggak bisa. Kemudian Allah berfirman kelanjutan ayat tersebut, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Dan siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Ibadah yang kedua berkaitan dengan Ramadan adalah puasa. Maka Al-Quran dan puasa ini ya kita sertakan di dalam bulan Ramadan. Terlebih ada hadis yang lain yang Rasulullah SAW sabda tentang bagaimana hebatnya Al-Quran dan puasa. Kedua-duanya disebutkan dalam satu hadis. Yaitu sabda Nabi yang bunyinya begini. Nanti pada hari kiamat akan datang Al-Quran dan puasa untuk memberikan syafaat bagi ahlinya. Berkata Al-Quran, "Ya Rabb, aku menahan dia untuk tidak tidur malam. Aku kurangi tidur malamnya karena dia membaca aku. Karena aku dia mengurangi tidur malamnya." Lalu berkata puasa, "Ya Rabb, aku menahan keinginannya di siang hari." Jadi kalau Al-Quran itu malam hari, puasa siang hari. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, peluang bagi Al-Quran dan puasa untuk memberikan syafaat. Jadi ikhwati wa akhwati, kalau bicara tentang Al-Quran, belajar terus, belajar terus. Pahalanya sangat-sangat besar. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Ya, demikian. Masya Allah, siap. Tapi izin Ustadz kalau yang tentang apa karena satu majelis dan one day one juice dan pemimpinnya satu juz lalu kitanya terbata-bata itu gimana Ustadz? Masih Iya. dianggap satu juz Ustadz? Iya, tetap dapat pahala. Wah, Karena bacaan alhamdulillah. Al-Quran ini membacanya pahala, Menyimaknya juga. mendengarkannya pahala, ya. Alhamdulillah. Iya. Eh, Semakin banyak kita ikut sertakan anggota tubuh kita, semakin besar pahalanya. Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang membaca melalui hafalannya lebih besar pahala orang yang membaca Al-Quran dengan membaca. Karena mengikut Oh, sertakan matanya. matanya. Begitu juga dengan ketika Al-Qur'annya diangkat ini, disentuh dengan dua tangan, ya, semakin Mm-mm. besar pahalanya. Ya, jadi semakin Wah, banyak kita sertakan. Tapi yang mendukung kemuliaan ya, jangan siap. nanti saya Ustaz saya pakai tangan dua, kaki juga saya angkat. Kaki nggak Astagfirullah. sesuai, Astagfirullah. nggak sesuai dengan Astagfirullah. kemuliaan Al-Qur'an. Ya, Siap Ustadz. baik. Siap, siap. Izin Ustadz ini sudah ada yang resen tapi aku tanya dulu. Kak Diana mau langsung interaktif sama Ustadz? Oke, boleh. Silakan. Boleh di unmute dulu saja Kak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau tadi yang dibahas adalah one day one juice dengan satu yang memimpin. Nah, untuk saat ini saya bersama teman-teman di masjid melakukan tilawah Al-Quran secara bersama-sama.
Jadi ada 20 orang dan itu ada saya bagi menjadi dua kelompok. Apa namanya dan setiap kelompoknya itu ada mentor pembimbingnya. Tapi nanti untuk setiap harinya misalnya kelompok satu baca juz satu, nanti kelompok dua baca juz dua. Nah, yang saya pertanyakan adalah apakah kita semua peserta kelompok satu dan kelompok dua termasuk yang menghatamkan Al-Quran. Karena nanti di akhir rencananya kan insya Allah kita buat di 12 hari. Nanti di hari yang ke-12 di hataman juz 30 kita akan membaca bersama-sama dan akan ada apa namanya acara seperti hataman Quran. Nah, bagaimana kalau seperti ini menurut Ustadz? Baik. Langsung ya, Mas Langsung Ustadz, Hanif. silahkan. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, mobil khusus yang Kak bertanya, Diana. ya Kak Diana ya, eh, tilawah Al-Quran bersama-sama, ya ini sebuah aktivitas yang bagus. Pokoknya berkaitan dengan Al-Quran bagus semua deh ya. Insya Namun Allah. ini berkaitan dengan pertanyaan tadi juga. Kalau bisa kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita juga berusaha untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Maksudnya gini, jangan semuanya baca Al-Quran, ya kan? Baca bersama-sama, yang satu bacanya sudah bagus, tapi kita cuma dengerin aja, nggak baca. Jadi ada one day one juice, odos ya, tapi diupayakan kalau bisa kita yang masih kurang ini semangat belajarnya harus lebih lebih tinggi. Kemudian berkaitan dengan dibagi-bagi kepada beberapa kelompok ya, atau bahkan kalau kita sudah mahir misalnya, kita jumlah kita ada 10 orang misalnya. 10 orang ini sudah mahir dalam baca Al-Quran. Lalu setiap hari kita bagi-bagi 3 juz. Targetnya adalah setiap hari kita mengkhatamkan Al-Quran secara 10 orang. Apakah itu sudah terhitung khatam Al-Quran? Ya, kelompok ini ya terhitung sudah mengkhatamkan Al-Quran bersama-sama. Ya, kalau kita ingin misalnya di rumah saya ini setiap hari ada khataman Al-Quran. Bagaimana caranya? Di rumah saya ada 3 orang, masing-masing kami setiap hari membaca 10 juz Al-Quran. Masya Allah. Ya, itu kita tercapai berarti rumah tersebut tercapai mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya. Namun hendaknya diupayakan juga ada yang kita mengkhatamkan Al-Quran secara pribadi. Karena yang kita inginkan itu Al-Quran ini kita baca dari pertama sampai selesai secara pribadi kita. Eh, jadi maksudnya dibaca setelah dibagi-bagi Al-Quran ini tiga juz atau satu juz. Misalnya kayak tadi itu ada 2 kelompok, setiap 15 hari itu mengkhatamkan Al-Quran karena setiap harinya itu 1 juz ya sudah dapat juga pahalanya. Namun hendaknya diupayakan juga ada yang dikhatamkan Al-Quran secara pribadi karena Al-Quran ini panduannya itu kan secara menyeluruh ya. Kita ingin membaca Al-Quran dari juz pertama sampai juz terakhir. Walaupun dari segi makna khataman Al-Quran dengan 2 kelompok ini yang masing-masing dibagi juz-juznya mewakili yang lain itu juga dapat juga pahala khataman Al-Qurannya. Demikian. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah jawab ya Kak Diana ya. Dan insya Allah juga kegiatannya lancar sama teman-teman semuanya. Ada hataman Al-Quran. Masya Allah. Keren banget ya. Oke, izin Ustaz ini ada pertanyaan juga. Ustaz Afwan mau tanya, ini kita maksimal sampai jam berapa Ustaz? Mungkin barangkali ada kegiatan selanjutnya. Ustaz. Eh, Ana jam 7 boleh kalau peserta yang sanggup, nggak masalah ya. Siap, 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 siap. Ini ada pertanyaan juga, Ustadz. Lanjutan ada di kolom chat ada Katias dari Jaktim. Tapi Katiasnya juga ini on cam mau interaktif nggak Katias? Atau mau aku bacain aja? Halo?
Oke. Mau tanya langsung ke Ustadz? Oh, Nah, udah interaktif. Silakan boleh langsung, Katias. Oke, nggak Eh, usah. ya itu saya mau interaktif, tapi nanti anggota keluarganya mendengar dia orangnya malu kalau untuk diceritakan gitu Kak. Bisa tulis Oke. di chat. Oh ya sudah, tidak Kasih apa-apa. Aku sebelumnya. izin bacain ya. Siap. Ya, monggo silakan. Izin Ustadz, ini dari Ya, Katias Jaktim. Assalamualaikum, ada anggota keluarga yang memiliki kendala secara fisik karena akibat suatu operasi sewaktu kecil Ustadz. Sehingga mengalami kesulitan menahan buang air kecil, sedangkan bersih dari najis merupakan rukun sholat. Bagaimana ya Ustadz hukumnya dan cara mengatasi untuk bisa ibadah dengan benar? Oke, mungkin ini Ustadz jadi ada kesulitan untuk menahan buang air kecil, jadi ada hadas ya gitu ya Ustadz ya. ya, Nah, baik. bagaimana Ustadz ini? Karena Ya, memang karena satu kondisi setelah operasi Ustadz. ya, baik. Ya, sebagaimana kita ketahui syarat sah salat itu kan ada 5 ya. Mm-mm. Suci dari hadas, suci dari najis, baik pada pakaian, pada tempat kita salat dan juga pada pakaian kita menghadap kiblat setelah masuk waktu salat. Baik. Jadi kalau seandainya ada masalah, ada darurat, ya, ini hukum yang semua kita sebutkan ini kan dalam kondisi yang normal. Ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang sulit, itu Islam datang dengan memberikan solusi. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu dihilangkan dalam syariat. Sehingga orang yang dalam kondisi tertentu, misalnya sulit untuk menahan buang air kecil, bahkan kalau seandainya dia tahan, akan memudaratkan, ya, merusak tubuhnya atau akan menimbulkan kembali penyakit yang lama. Orang seperti ini ada keringanan. Dia ada kemudahan untuk mendapatkan kemaafan. Tetap dia lanjutkan sholatnya. Yang penting setiap kali dia hendak sholat, ya, dia berwuduk kembali. Dan pakaian yang kena najis itu dia bersihkan kembali. Itu yang bisa kita lakukan. Karena yang seperti ini ada juga pada masa sahabat Nabi misalnya. Itu kan darah itu kan termasuk najis. Kalau pada tubuh kita ada darah itu kan berarti ada najis yang menjadikan sholat kita nggak sah. Lalu bagaimana dengan para sahabat yang terluka ketika sedang perang atau ada kondisi-kondisi tertentu? Ini juga mendapatkan kemaafan dalam syariat Islam. Baik demikian. Wah, ini insya Allah terjawab ya Katias ya, Alhamdulillah. Nah ini enaknya kalau sama Ustadz Zikri itu jadi lugas gitu jawabannya. Insya Allah kita jadi dapat nerima ilmunya juga. Pertanyaan lagi juga di kolom chat. Insya Allah terjawab ya Katias ya. Sama-sama. Assalamualaikum, ini dari Dwi. Assalamualaikum, ikut tanya batas sholat tahajud itu maksimal kapan? Setengah jam sebelum subuh atau sampai mau masuk subuh? Apabila bangun tidur sholat tahajud ternyata 10 menit kemudian subuh itu masih bisa Ustadz? Ya, baik. Waalaikumsalam. Pas Eh, bangun tahrir ya, ternyata Ustadz. ya, Gimana Ustadz? ini Mbak Dwip ya, Iya Mbak. berarti. Ya, jadi salat tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya ibadah yang dilakukan di malam hari setelah melakukan sholat Isya. Sampai kapan? Sampai azan subuh. Jadi tahajud itu boleh kita lakukan setengah jam sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, bahkan tinggal 5 menit menjelang azan subuh, itu tahajud tetap boleh kita lakukan. Namun ada satu hal yang perlu kita ingatkan. Termasuk di antara qiyamul lail yang besar pahalanya itu adalah melakukan sholat sunat witir. Kalau ditanya, mana lebih besar pahala sholat sunat witir dengan sholat sunat tahajud? Lebih besar pahala sholat sunat witir. Jadi kalau saya sendiri lebih memilih jika misalnya
waktu menjelang subuh itu tinggal 5 menit lagi. Kalau saya buat tahajud, saya nggak dapat witir. Kalau saya buat witir, saya nggak dapat tahajud. Saya akan lebih memilih untuk melaksanakan sholat sunat witir. Demikian. Wallahu a'lam. Oh, siap siap Ustaz. Siap siap Ustaz. Ini alhamdulillah berarti pas tahrim subuh boleh ya Ustaz ya? Langsung. Ya, yang jangan eh, azan sudah berkumandang. Oke. Datang kita tahajud Allahu Akbar waktunya. Siap siap Ustaz. Ini Ya. ada juga pertanyaan dari Kang Fakih di Bandung. Izin bertanya Ustadz mengenai sholat. Ketika saat membaca bacaan sholat, tiba-tiba tidak sadar mengucapkan bacaan selain sholat, atau tidak atau ketika sujud tiba-tiba membaca doa ruku, apakah sholatnya batal Ustadz? Oh, Ya. bacaannya kebalik Ustadz kalau itu. Terus ada juga nggak sadar ngucapin bacaan selain sholat. Nah ini Ya. aku juga sih kadang-kadang gitu. Aduh astagfirullah. Gimana nih Ustadz? Baik. Baik, Kak Fakih, kalau seandainya di dalam salat kita nggak boleh berbicara, nggak boleh mengucapkan kalam ajnabi. Apa kalam ajnabi? Ucapan ataupun perkataan yang di luar salat. Misalnya sedang salat, Allahu Akbar. Aduh, lapar banget ini. Kapan ya mau makan ini? Nah, itu ada ucapan di luar salat, itu nggak boleh. Adapun kalau seandainya yang kita baca itu adalah bacaan salat, mungkin posisi yang terbalik, itu tidak membatalkan salat. Ya, misalnya ketika ruku subhana rabbil azim wa bihamdih, tapi yang dia baca subhana rabbil a'la wa bihamdih, salatnya tetap sah. Ya, salatnya tetap sah. Sama juga dengan misalnya ketika apa namanya, ketika sujud baca doa iftitah, seharusnya subhan rabbil a'la wa bihamdih. Ini ketika sujud baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini enggak menjadi masalah, tidak salah salatnya, tidak membatalkan salatnya, namun ini salah posisi. Jadi istilahnya enggak afdal lah ya. Ya, demikian. Siap, siap, siap. Noted banget. Semoga terjawab ya, Kang Fakih ya. Oke, ini ada izin Ustadz ada pertanyaan juga dari Kak Nur Dalifah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di bulan Ramadan ini kita pingin hatam minimal 1 kali. Namun perempuan selalu ada uzur bulanan. Jika sedang uzur, apakah tetap boleh membaca Al-Quran dalam kurung menggunakan Quran terjemahan Ustadz. Ya, baik. Siap. Jadi Al-Quran ini ada dua hal. Yang pertama membaca, kemudian yang kedua menyentuhnya. Ya, oke. Mungkin bisa kita lebih rincikan. Al-Quran ini berkaitan dengan Al-Quran ada tiga. Pertama melihat, yang kedua membaca, yang ketiga menyentuhnya. Menyentuhnya. Untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh, misalnya kita baca Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk membaca itu boleh dalam kondisi hadas kecil. Tapi kalau dalam kondisi hadas besar itu tidak boleh. Apakah kita dalam kondisi janab atau kita dalam kondisi kalau yang perempuan sedang datang bulan, itu nggak boleh dibaca. Baca yang dimaksudkan di sinilah membaca keluar hurufnya, keluar dari makhrajnya dari mulut kita. Tapi kalau seandainya dalam hati itu tidak mengapa. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan menyentuh. Kalau menyentuh, jangankan hadas besar, orang yang berhadas kecil pun tidak boleh menyentuh Al-Quran. Menyentuh mushaf Al-Quran ini. Mushaf itu artinya yang sudah ditulis, yang sudah dicetak. Al-Quran itu isinya. Jadi eh, untuk menyentuh wajib suci hadas besar dan hadas kecil. Untuk membacanya itu mesti suci dari hadas kecil. Apalagi mesti suci dari hadas besar. Hadas kecil tidak masalah kita membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Adapun melihatnya, membacanya dalam hati,
itu boleh dalam kondisi hadas besar dan hadas kecil. Jadi oleh karena itu eh, apa namanya, kalau sedang berhadas nggak mungkin menyentuh Al-Quran. Kalau ada Al-Quran yang kebetulan terbuka, boleh aja dibaca. Dibaca dalam hati. Ya, oke. Ini sudah terjawab berkaitan dengan mushaf atau Al-Quran yang murni isinya adalah Al-Quran. Namun jika seandainya di dalam mushaf tersebut ada tafsirnya, ada terjemahannya, dilihat mana lebih banyak tafsir terjemahannya dengan Al-Qur'annya. Kalau seandainya, kan ada juga itu yang terjemahan per kata, kata-kata yang penting. Berarti apa? Lebih banyak Al-Qur'annya daripada terjemahannya, karena terjemahannya hanya kata-kata penting. Tapi kalau seandainya terjemahannya semuanya, kemudian ada sebabun nuzulnya, kemudian ada penjelasannya, kemudian ada sub-sub judulnya, ada nomor suratnya, ada nomor ayatnya, dan seterusnya, ya, di mana lebih banyak yang bukan Al-Qur'annya daripada Al-Qur'an, maka kitab tersebut masuk ke dalam golongan kitab tafsir. Kalau kitab tafsir itu boleh disentuh bagi walaupun bagi orang yang tidak memiliki kesucian. Maka kaum perempuan yang ingin eh, terus berinteraksi dengan Al-Quran, tidak ingin lepas dari Al-Quran, memilih Al-Quran yang lebih banyak terjemahannya, lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qurannya. Saya melihat itu termasuk di antaranya adalah Mushaf As-Sahib, ya. Karena Mushaf As-Sahib itu ada terjemahan, kemudian ada sababun nuzulnya, kemudian ada hal-hal yang lain lagi. Itu boleh dibawa, boleh disentuh walaupun dalam kondisi sedang tidak suci. Lalu untuk bacanya itu baca dengan memandang saja, baca dalam hati. Jangan dilafalkan. Kalau dilafalkan menjadi dosa. Kecuali bagi kaum perempuan yang menghafal Al-Quran. Mereka ini keringanan disebutkan oleh sebagian ulama. Karena takut Al-Qurannya hilang, mereka ada keringanan untuk dibolehkan membaca Al-Quran walaupun dalam kondisi sedang tidak suci. Ini sebagian ulama, walaupun ada juga ulama mengatakan tidak boleh sama sekali. Baik demikian. Insya Allah, siap jazakallah khair Gurunda sudah dijawab ini insya Allah untuk teman-teman akhwat, lady semuanya terjawab ya. Jadi insya Allah bisa nih 1 bulan lebih dari 1 hataman lah ya insya Allah ya. Karena udah dikasih tahu sama Ustadz. Oke, izin Ustadz ada lagi ini juga lumayan jadi bekal juga Ustadz. Karena kan 26 hari selanjutnya gitu ya. Kita masih akan menjalankan ibadah saum. Izin bertanya ini dari Kang Yusuf dari Bandung. Apabila sedang berpuasa seperti sekarang, ketika berwudu, apakah seperti biasa boleh berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Nah, apalagi mungkin Ustadz yang kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali. Nah, itu gimana? Astagfirullah. Baik. Silakan Ustadz. Ya. Jadi kumur-kumur itu kan hukumnya sunnah dalam wudhu. Sedangkan eh, meminum air atau masukkan air ke dalam mulut sampai melewati tenggorokan itu bisa membatalkan puasa kita. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan kalau berwudu boleh berkumur-kumur. Namun kalau kita sedang puasa tidak dianjurkan berlebihan. Padahal di luar puasa kita dianjurkan ketika berkumur-kumur itu al-mubalaghah fil madmadah. Al-mubalaghah fil madmadah artinya berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur. Karena adalah untuk membersihkan kerongkongan. Ya, misalnya kita ambil air, kemudian kuluk-kuluk-kuluk-kuluk-kuluk, kita buang airnya. Itu dibolehkan kalau kita sedang tidak dalam kondisi berpuasa. Kalau kondisi berpuasa tidak dibolehkan demikian. Kenapa? Takutnya ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Jadi kumur-kumur se apa namanya, sesederhana saja. Kuluk-kuluk, ya. Kumur sedikit kemudian dibuang. Jangan berlebih-lebihan. Begitu juga masukkan air ke dalam hidung, sekedar saja. Karena kalau seandainya kita silap nanti masuk airnya ke dalam apa namanya, pangkal hidung, ini akan membatalkan puasa. Jadi jangan sampai gara-gara sunnah
menimbulkan yang haram. Haram itu lebih kuat daripada sunnah. Jadi sekedar saja. Jadi demikian. Siap. Jadi berkumur-kumur itu sunnah dalam berwudu ya. Jadi apalagi pas puasa mah mendingan jangan dulu aja ya Gus Ustaz ya. Ya, boleh, tapi jangan Eh, berlebihan. Nah, apalagi Ya. kalau kumur-kumurnya pakai kuah rendang mah jangan ya. Ya hati-hati. Oke. Oke, ini izin masih ada Ustadz dari Kak. Ini aku bingung namanya admin, tapi mungkin tadi ini sudah dijawab ya sama Ustadz kalau tentang apa tentang One Day One Juice. Ini dari ada Kak Zalsa dari Jepang Ustadz. Izin bertanya, maaf apabila keluar dari topik nggak apa-apa. Sekarang saya tinggal di Jepang dan ketika melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah, imam ketika membaca Al-Fatihah tidak membaca Bismillah. Itu bagaimana ya Ustadz? Karena di masjid di sini campur dari berbagai negara Ustadz. Terima kasih. Itu Ya, katanya Ustadz. baik. Barakallahu fikum. Jadi basmalah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, begitu juga mazhab Hanafi. Eh, Membaca basmalah itu adalah masalah yang lain lagi. Jadi eh, perlu kita pisahkan di sini. Yang pertama, basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah atau bukan? Menurut mazhab kita, mazhab Hanafi juga, basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Lalu bagaimana cara membacanya? Dalam membacanya itu, mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya pada salat jahar, salat yang dilakukan secara bacaan suara keras, seperti salat maghrib, isya, dan subuh, sebagaimana Al-Fatihahnya itu dijaharkan, basmalahnya itu juga disunnahkan untuk dijaharkan. Ini memiliki makna bahwa kalau dalam membaca Al-Fatihah kita menjaharkan, basmalahnya kita sirkan, itu Al-Fatihahnya tetap sah. Ya, Al-Fatihahnya tetap sah. Jadi kita ini bagaimana? Ya, karena di Jepang tadi disampaikan bahwa beraneka ragam pemahaman yang ada di sana, ya boleh jadi dia mazhabnya Hambali, mazhabnya Maliki. Dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki, basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dia itu hanyalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, atau dia itu adalah awal dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Eh, Namun kalau seandainya kita tetap berpendirian dengan mazhab Syafi'i, kita husnuzan. Bagaimana husnuzan? Saya tidak mendengarkan bacaan basmalahnya, mungkin dia membacanya secara sir, tidak secara jahar. Membacanya dengan suara yang kecil. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau seandainya demikian, itu pun sah dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Demikian. Ustadz, ini insya Allah menjawab Kak Zalza di Jepang ya. Dan semoga di sana puasanya lancar-lancar juga. Dan teman-teman di sana juga bisa saling mengingatkan ya insya Allah ya. Oke, ini belum ada pertanyaan lagi dari apa? Dari teman-teman yang ada di Zoom, tapi mungkin teman-teman karena sudah 646 juga mungkin ada teman-teman yang mau berkegiatan, bekerja, sekolah dan sebagainya dan mungkin Gurunda kita juga ada kegiatan lagi. Afwan mungkin Ustadz untuk episode kali ini kita tutup dulu dari pertanyaan tadi, tapi mungkin ada dari Ustadz terkait apa ya reminder untuk kita di hari ini khususnya mungkin untuk menghadapi ke depannya. Walaupun sebetulnya besok juga kita masih ada nih episode selanjutnya. Jadi buat teman-teman silahkan ikutin aja Sunlight online bareng sama Pemuda Hijrah. Tapi untuk episode kali ini Ustadz mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk kita semuanya silahkan. Ya baik, terima kasih. Eh Ikhwah wa akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini peluang emas yang sangat-sangat berharga. Kita tidak akan mendapatkannya ini di luar bulan Ramadan. Jadi jangan kita sia-siakan Hmm. dalam baca Al-Quran, dalam melakukan ibadah sunnat. Karena ibadah sunnah sekarang ini sebanding dengan ibadah fardu di luar Ramadan. Ibadah fardunya sebanding dengan 70 fardu di luar Ramadan.
Dan yang kedua, anak juga ingin mengingatkan diri dan kita semua, sebagaimana kita peduli dengan ibadah sunnah, jangan kita lewatkan ibadah fardu semaksimal mungkin. Benar, besar pahala ketika kita melakukan qiyamul lail, melakukan tarawih. Tapi jangan lupa bahwa salat subuh yang dilakukan secara berjamaah itu lebih besar pahalanya. Jadi bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas amal ibadah fardu kita dan kita perbanyak ibadah sunnah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair, Gunda. Terima kasih sudah menemani kita di pagi hari ini, luar biasa dari Langsa loh. Dan jadi seneng gitu ya kita yang jauh-jauh ini jadi terbimbing gitu ya secara hukum dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya sampai gitu ya ilmunya ke Rasulullah SAW. Dan terima kasih teman-teman yang sudah dan Masya Allah masih bertahan sampai hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada episode ke satu dua keempat ya teman-teman. Jadi kalau bisa datangnya dari awal teman-teman karena tadi ternyata di akhir makin banyak makin nambah ya kalau bisa dari awal supaya materinya nggak sepotong teman-teman. Walaupun sebenarnya teman-teman semuanya masih bisa dapetin recordingnya. Teman-teman tinggal tanya aja ke kakak-kakak operator atau kakak-kakak admin. Ini saya ketinggalan nih, boleh nggak saya dapat ininya nggak ya apa recordingnya dan sebagainya. Silahkan tanyain aja. Karena teman-teman mungkin yang tadi datangnya di akhir gitu ya, jadi materinya cuma sedikit, gak apa-apa. Jadi tinggal tanyain aja. Cuma kalau bisa besok dari awal ya. Insya Allah 5.20 kita udah mulai. Jadi anyway teman-teman, untuk yang besok jangan lupa saling ingetin lagi. Ramein lagi di grup ya. Siapa tahu kita dari sana bisa menghasilkan banyak kolaborasi, banyak program gitu ya bareng-bareng. Odotnya juga jangan lupa mungkin untuk teman-teman yang ikutan Odot ya silahkan. Yang sekarang Masya Allah udah di juz keempat ya. Masya Allah semoga di akhir nanti kita sama-sama bisa menghatamkan Al-Quran ya. Amin ya robbal alamin. Anyway teman-teman terima kasih dan sampai jumpa di esok hari sekali lagi. Kalau bisa teman-teman datang lebih awal lagi. Saya Dika Rozan Fauzi pamit. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, ada bercandaan yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan. Aku hanya korban. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa di esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Lancar-lancar hari ini Ustadz. Amin, amin, insya Allah. Oke, ya, pamitan Amin. ya. Siap. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita nggak tahu bagaimana ekosistem itu berjalan, kita nggak ngerawat hutan, nggak ngerawat alam, nggak ngerawat laut. Pokoknya eksploitasi aja, ambil aja sesukanya. Berarti sebetulnya kita sedang melakukan apa yang dikhawatirkan oleh malaikat, merusak dan menumpahkan darah. Kenapa kita bisa merusak? Karena kita nggak ngerti apa-apa. Karena kita nggak kenal bumi yang tempat kita hidup. Jadi tugas kita sebagai muslim teman-teman, belajar tentang gunung, belajar tentang laut, belajar tentang biodiversity. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan peran yang telah Allah titipkan kepada kita sebagai khalifah, memakmurkan bumi. Rahila Project, sebuah ruang untuk bertumbuh, belajar, dan berkontribusi. Kami percaya bahwa setiap pemuda punya potensi. Tugas kami membantu mereka menemukannya, mengasahnya, dan menggunakannya untuk kebaikan. Rahila bukan hanya tempat belajar, tapi tempat di mana ilmu menjadi aksi dan aksi menjadi perubahan. Kami telah melihat banyak pemuda menemukan arah mereka. Sekarang, giliranmu mengambil langkah. Bergabunglah dengan Rahila Project. Bersama, kita belajar, bertumbuh, dan memberi dampak. Karena dunia tak akan berubah sendiri, perubahan itu dimulai dari kita. Banyak yang request pengen materi lanjutan dari sharing time dan sharing night. Karena kalau sharing night atau sharing time itu materinya materi tentang galau-galau jomblo gimana gitu ya. Nah, untuk belajar lebih dalam lagi, kita akan buka satu akademi ya buat teman-teman yang pengen belajarnya lebih terkurikulum, lebih terstruktur. Ada namanya Akademi After Hijrah School. Di mana? Di sini. Free. 3 bulan, 24 pertemuan. Setiap pertemuannya itu ada materi-materi khusus. Untuk kebutuhan fardu ain. Bukan untuk jadi ulama. Jadi gak usah khawatir. Aduh kayaknya berat banget deh. Aku gak butuh. Butuh. Semuanya butuh. Jadi buat kalian yang pengen belajar setelah hijrah. Mau ngapain nih? Belajar fikih, belajar akidah, belajar Al-Quran.
Nah, itu akan ada di kelas After Hijrah School.